Oke, berjumpa kembali bersama channel Investor Jelata. Hari ini saya akan sharing salah satu saham yang mungkin buat dividen hunter udah tahu banget lah ya. Perusahaan Demas ini ya, PT Pura Delta Lestari. Anak usahanya dari Sinarmas ya. Dimana laba 2022-nya tuh net profitnya naik 67% ya. Nah ini pasti banyak yang wah ini bakalan auto bagi dividen jumbo nih ya. Apakah akan bagi dividen jumbo ya atau gimana nih ya? Apakah performance 2023-nya juga sebagus 2022? Nah ini akan saya sedikit share ya. Oke, sebelum memulai sini disclaimer ya, kalau apa yang saya sharing ini tidak dimaksudkan untuk ajakan atau rekomendasi untuk menjual atau membeli sebuah saham ya. Jadi silakan teman-teman semua melakukan analisa lagi sendiri ya sebelum memutuskan beli atau jual. Oke, silakan juga di subscribe ya buat teman-teman yang suka dengan channel ini, biar saya lebih semangat lagi nih untuk memberikan info-info terkait saham maupun ekonomi di Indonesia ya khususnya. Oke, sekilas tentang Demas ya atau PT Pura Delta Lestari ini adalah pengembang kawasan terpadu kota Delta Mas yang ada di Cikarang ya dengan luas areanya itu 3.200 hektar. Di mana pemegang sahamnya ini 57,28% adalah PT Sumber Arus Mulia ya. Ya ini bagian dari Sinarmas Land ya, PT Sumber Arus Mulianya. Kemudian ada juga perusahaan Jepang ini kalau ya. Sojitz Corporation ya sebesar 25% ya. Berarti sisanya itu dipegang oleh masyarakat ya. Oke, jadi Delta Mas ini didirikan ya sejak tahun 93 pointernya. Ya, sejak 1993. Kemudian Sojitz Corporation itu mulai masuk sejak 96 ya. Jadi proyek hunian pertama ada Delta Mas ini di tahun 2022. Kemudian mulai membangun kawasan industri ya yang Greenland ini yang di Cikarang itu mulai tahun 2004 ya. Oke. Sampai ini ya mendapatkan ISO 9001 14001 itu di tahun 2018. Oke, oh ya ini terdaftar di BEI itu tahun 2015 ya, berarti baru 7-8 tahun yang lalu ya. Oke, ini master plan kota Delta Mas ya. Jadi ada 3 segmen usaha dari Delta Mas ya, yaitu industrial ini yang utamanya. Kemudian komersial ya, mungkin seperti ruko ya, toko. Dan ini adalah hunian ya, residential house. Dimana land banknya itu masih ada 848 hektar ya per 31 Maret 2023. Kemudian di kawasan industri ini ya yang dikelola Delta Mas itu sudah banyak perusahaan ya, Suzuki, AHM Kohler, YKK ya, Mitsubishi, Panasonic ya. Kemudian termasuk juga ada Ion Mall ya. Jadi sudah cukup banyak. Nah, ini tadi yang saya bilang ya bahwa net profit di tahun 2022 dibandingkan 2021 itu naik sebesar 67,9% ya. Pendapatannya hanya naik 35,7% tapi net profitnya naik 67,9%. Berarti baik ini ya. Ya, bisa dilihat di sini ya. Net profitnya ya tahun 2021 itu 714 miliar, tahun 2003 menjadi 1,2 triliun. Ya, tapi di 2003 nih ya, sayangnya di 2003 di awal 2023 sudah rilis ya kuartal 1 ya, laporan keuangan kuartal 1-nya. Bisa kita lihat di sini ya, net profitnya itu revenue dulu ya. Revenue itu turun hampir sepertiganya ya. Oke. Otomatis net profit juga turun banyak nih ya. Lebih dari setengahnya ini ya. Dari 389 miliar menjadi 155 miliar. Oke. Jadi kalau kondisi ini berlanjut terus ya di kuartal 2, 3 dan 4 ya. Seperti yang tadi tulis di sini nih kalau itu di analyze ya. Net profitnya itu hanya
621 miliar ya, alias setengahnya dari net profit di tahun 2022. Oke, oleh karena itu belum tahu juga nih ya, apakah akan membagikan dividen yang besar gitu ya. Biasanya sih dia selalu membagikan dividen yang besar ya. Historinya ada di historinya nanti ada di belakang lah ya. Oke. Jadi belum tentu juga ya di kuartal 2-nya tuh akan seburuk kuartal 1, karena di news release di 2 Februari ini dikatakan ya oleh siapa nih ya, Pak Tondi Suwanto ya. Itu sudah ada permintaan sekitar 90 hektar lahan industri ya. Kebanyakan untuk data center ya yang sedang dinegosiasikan. Nah, terus 90 hektar tuh sebenarnya kalau dirupiahkan tuh berapa miliar ya. Nah, ini saya cari informasi ya. Average selling point-nya di lahan industri Datamas itu harganya sekitar 3 jutaan ya per meter square ya, per meter persegi. Sedangkan untuk lahan residensial itu lebih mahal lagi ya. 5 sampai 6 juta meter persegi. Sedangkan lahan komersial sekitar 7 sampai 8,5 juta per meter persegi ya. Ya, ini data saya ambil dari Q&A Public Expose-nya Datamas di bulan September 2022. Nah, 90 hektar itu kira-kira ya kalau dikali ini berarti ya 3 jutaan ya, karena harga lahan industrinya itu 3 jutaan, itu berapa ya kira-kira. Nah, 90 hektar itu adalah 900.000 meter persegi ya. Kalau kita kali 3 juta ya, 900.000 dikali 3 juta itu sekitar 2,7 triliun ya. Jadi kalau negosiasinya berjalan lancar ya, kalau optimis ya 2023 itu income-nya, pendapatannya ya Datamas itu kira-kira 2,7 triliun ya. Walaupun saat ini di Q1 2023-nya tuh hanya 223 miliar saja ya. Berarti negosiasinya mungkin belum selesai nih ya. Ya, kita nggak tahu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu ya, tolong sharing informasinya di kolom komen. Oke, kemudian ini pendapatan per segmen ya. Seperti tadi saya bilang ya, pendapatan utama itu dari lahan industri ya. Sebesar 169 miliar di tahun 2023, di mana itu turun banyak ya dibandingkan 2022 yang mampu meraih pendapatan dari lahan industri itu 430 miliaran ya. Jadi semua segmen turun ya, komersialnya juga turun, perumahannya juga turun ya. Oke. Kemudian yang naik ini adalah pendapatan dari hotel ya. Jadi Datamas ini mengelola hotel juga ya. Jadi naik sekitar 500 ya, hampir 500 juta ya dari hotel ya. Begitupun dari sewa ya. Ada menyewakan properti ya, itu naik ya, dari 2,1 miliar menjadi 2,6 miliar ya. Oke, jadi penjualan lahan itu turun, sedangkan kalau yang pendapatan berulang nih ya, dari hotel maupun sewa itu naik ya. Oke, di tahun 2023 ini perusahaan ya yang membeli lahan industri itu adalah Microsoft, Yayasan Pancaran, PT Atlas Petrochem ya. Oke, itu yang pembeliannya harga penjualannya lebih dari 10% dari total penjualan yang 169 miliar ini ya. 218 miliar. Oke, nah ini ya dividen history dari Deltamas ya dari tahun 2016 ya. Karena IPO-nya kan di tahun 2015 ya. Setahun setelah IPO langsung membagikan dividen nih ya. Ini salah satu perusahaan yang cukup murah hati ini ya. Jadi dividen hunter biasanya suka nih dengan saham Demas ini ya. Ya bisa dilihat itu selalu bagi dividen rutin ya. Dan sejak tahun 2019 tuh pembagian dividennya 2 kali ya. Di bulan Mei atau di bulan April. Wah, ada juga bulan Juni ya. Atau di akhir tahun ya, Desember atau November. Oke. Nah, di 2003 ini belum ada ya info terkait dividen karena belum RUPS juga ya. Kalau teman-teman sudah ada yang tahu ya tanggal RUPS-nya tanggal berapa, tolong di-share di kolom komentar. Nah, ini dividen payout ratio-nya ya.
Jadi sempat ini sampai 204%, mungkin itu ada laba tertahan yang dibagikan juga di tahun berikutnya ya. Nah, di tahun lalu itu ya itu 98% dari laba bersih perusahaan dibagikan dalam bentuk dividen ya. Nah, jika dividen payout ratio 2022 ini sama dengan 2021 ya, yaitu sebesar 98%, maka kira-kira dividen per lembar sahamnya itu ya 24,7 rupiah ya. Apakah akan seperti itu ya? Ya, jadi ini 98% ya dikali tadi net profit di tahun 2022 lalu dibagi jumlah saham yang beredarnya. Oke, itu saya hitung sekitar itu ya. Kalau ada koreksi silakan ya teman-teman mengkoreksi perhitungan yang saya share ini. Oke, demikian sharing dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ya, like, klik apa tuh ya, lonceng juga ya katanya, biar akan terupdate jika saya ada mengupload video baru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam investor jelata.